Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai sekarang ini Allah masih memberikan kepada kita yang namanya kehidupan. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hidup dan sehat. Jamaah kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah ini kami akan sebutkan salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita semuanya, kepada manusia bahkan hewan dan makhluk hidup lainnya, yang dimana kita sebutkan agar kita bertambah keimanan kita, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat tersebut. Nikmat tersebut adalah nikmat rasa aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang agungnya nikmat yang berupa keamanan ini dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang di antara kalian pada pagi harinya dalam keadaan aman, dirinya aman, keluarganya aman, masyarakatnya aman, mu'afan fi jasadihi, kemudian badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan ada makanan pokok yang akan dia makan pada hari itu, faka'annahu hizat lahud dunya, seolah-olah kalau ini terkumpul yang tiga-tiganya ini, seolah-olah Allah memberikan atau mengumpulkan dunia baginya. Maka tiga nikmat yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang pertama kali adalah keamanan. Karena memang nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat agung, yang dimana sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa dengan nikmat tersebut agar penduduk Mekah dikasih yang namanya nikmat aman tersebut. Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam surah Al-Baqarah tentang doanya alaihissalam, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berilah rizki buah-buahan kepada penduduknya, yaitu penduduk yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perhatikanlah doanya Nabi Ibrahim tersebut. Beliau mengawalinya dengan keamanan, meminta kepada Allah agar diberi keamanan sebelum beliau meminta rizki berupa buah-buahan. Maka jamaah kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum,
Karena rasa aman ini sejatinya merupakan kebutuhan yang mutlak. Seluruh manusia jika berada di depannya suatu kenikmatan atau makanan yang lezat, mereka tidak akan bisa memakannya dengan maksimal, menikmatinya dengan maksimal kalau mereka diselimuti dengan ketakutan. Selezat apapun makanannya, seenak apapun buah yang ada di hadapannya, namun tak kala mereka diselimuti oleh ketakutan, maka tidak akan bisa maksimal untuk merasakan nikmat makanan tersebut. Begitu juga dengan kesehatan. Tak kala kesehatan ada pada diri seseorang namun tidak aman, maka kesehatan tersebut bisa menjadi atau disebabkan dengan tidak amannya kesehatan tersebut akan dipengaruhi. Jamaah kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karenanya aman ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya juga Allah Azza wa Jalla menguji kita, menguji manusia. Apakah tak kala mereka dikasih keamanan mereka bersyukur, dan tak kala aman itu dicabut apakah mereka bersabar, ataukah sebaliknya? Tak kala rasa aman itu berada pada diri mereka kemudian mereka kufur, ataukah tak kala aman tersebut dicabut mereka tidak sabar? Maka orang-orang yang kufur terhadap nikmat ini, yaitu nikmat aman, sesungguhnya Allah akan mengganti rasa aman tersebut menjadi rasa takut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa daraballahu mathalan. Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan, qaryatan aminatan mutmainnatan, yang dimana ada suatu kampung atau negeri yang dia itu aman sentosa. Kemudian ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rizki berdatangan dari berbagai penjuru, akan tetapi fakafarat bi an'umillah, mereka mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa keamanan tersebut. Apa balasan Allah? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah menyelimuti mereka dengan rasa kelaparan dan ketakutan. Kenapa? Karena ini disebabkan bima kanu yasna'un, terhadap apa-apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum. Maka begitu penting sekali yang namanya keamanan ini. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla berjanji kepada orang-orang mukmin untuk menggantikan rasa takut itu menjadi keamanan dengan syarat mereka itu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kami akan buat mereka itu berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah buat orang-orang terdahulu itu berkuasa di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan meneguhkan bagi mereka yaitu agama yang Allah ridai bagi mereka. Dan Allah mengatakan, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan situasi rasa takut mereka menjadi rasa aman. Apa syaratnya? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Syaratnya adalah mereka hanya menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya. Maka nikmat keamanan ini juga adalah nikmat
yang Allah Azza wa Jalla janjikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka nikmat keamanan ini Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada penduduk surga, yang dimana di dalam surga tidak ada ketakutan, tidak ada rasa khawatir. Yang ada di sana adalah rasa aman. Allah Azza wa Jalla mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan sejahtera dan aman. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wahum fil ghurafati aminun, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu di surga nanti. Maka mudah-mudahan dengan kita mengingat yang namanya nikmat aman ini, hati kita tambah sadar untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Jamaah kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang muslim dituntut untuk mencari dan mewujudkan rasa aman pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya dan negerinya. Lantas apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan agar Allah Azza wa Jalla menurunkan nikmat tersebut, yaitu rasa aman di tempat kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaklah kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita mengagungkan syiar-syiar Allah, mentauhidkan dan melaksanakan, dengan kata lain bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, kami akan ganti rasa takut mereka menjadi rasa aman. Kapan itu? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tak kala mereka itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, agar aman tersebut senantiasa Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya, adalah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama atau nikmat yang satu ini juga, yaitu rasa aman, yang dimana orang-orang yang bersyukur Allah akan tetapkan baginya nikmat tersebut, bahkan menambahnya. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, tak kala seseorang rasa aman, namun dengan rasa aman mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka aman tak kala meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka aman tak kala mereka melakukan dosa-dosa yang itu diharamkan di dalam agama kita. Maka tak kala keadaannya demikian, ini termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat aman tersebut, yang dimana Allah Azza wa Jalla mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian itu kufur terhadap nikmatku, ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangatlah keras. Kemudian yang ketiga yang hendaklah kita lakukan agar kita ditetapkan keadaan kita di atas keamanan, yaitu mengamalkan kebaikan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla maka laksanakanlah.
Karena dengan kita beribadah, melakukan kebaikan, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram. Sebaliknya, tak kala seseorang itu melaksanakan maksiat atau melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka hatinya akan takut, dikelilingi oleh rasa ketakutan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Naml, man jaa bil hasanati falahu khairum minha, barang siapa yang datang dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Wa hum min faza'i yauma idzin aminun, dan kata Allah Azza wa Jalla, sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Kemudian yang terakhir yang hendaklah kita selalu laksanakan adalah hendaklah kita berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa diberikan keamanan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan negara kita, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dan yang semisalnya. Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada saudara-saudara kita di negeri sana yang mereka diselimuti oleh ketakutan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan kepada mereka dan memberikan pahala yang besar, dan diterima orang-orang yang gugur di sana, dan disembuhkan orang-orang yang sakit, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memenangkan mereka atas orang-orang yang zalim. Ini dia jamaah kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum jami'an, khutbah yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa bertakwa, agar Allah Azza wa Jalla terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya, terlebih lagi nikmat aman tersebut. Akhirnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammar a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis